Bu Hidayah sebagai pendamping saya, dan di sini Bu Hidayah akan mengamati saya sebagai observer dalam melaksanakan pasca observasi yang sudah kita laksanakan dalam pembelajaran kemarin. Jadi nanti Bu dari sini tidak untuk menilai apa yang menjadi jawabannya Bu Sulis untuk menjawab pertanyaan saya, tapi Bu dari sini untuk mengamati saya bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Sulis. Jadi nanti dalam menjawab Bu Sulis santai saja, apa yang perlu diutarakan silakan diutarakan tanpa membatasi jawaban-jawaban yang ada. Begitu Bu Sulis ya. Memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Sulis, yaitu tentang pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Sulis, yaitu tentang pembelajaran apa Bu Sulis hari ini? Hari ini saya akan mengajarkan anak-anak tentang pembelajaran di tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, yaitu di PP2 Budika. Oh gitu. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran untuk anak-anak, indikator apa saja yang akan disampaikan untuk anak-anak nanti? Ya, kebetulan di persiapan saya ini indikator yang disampaikan ke anak-anak nanti yaitu indikator dari KD 3.5, yaitu menggali informasi penting dari teks sesuai sejarah yang disajikan di dalam muatan bahasa Indonesia. Untuk yang muatan IPA yaitu menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda Budika dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Berarti untuk bahasa Indonesianya, muatan bahasa Indonesianya ada menggali informasi, dan untuk IPA-nya anak-anak akan belajar tentang mengaitkan wujud benda, perubahan wujud benda, ya. Perubahan. Lalu metode apa yang akan disampaikan kepada anak-anak ini Bu Sulis? Ya, untuk metode yang saya sampaikan sih pendekatannya dulu ya Bu Dika ya, karena ini pembelajarannya terkait dengan pembelajaran IPA dan bahasa Indonesia yang kali ini. Yang pertama adalah pendekatannya secara saintifik ya, dan metode yang saya gunakan mulai dari ceramah pertama, kemudian tanya jawab, terus diskusi dan pemberian tugas atau penugas. Tanya jawab, pasti ini seru bagi anak-anak Sulis karena ada tanya jawab dan diskusi untuk anak-anak. Dan untuk alat dan sumber bahannya apa yang sudah disiapkan? Ya, sesuai dengan metode yang saya sampaikan tadi bahwa ada diskusi dan juga penugasan, maka metode media yang kita gunakan serta sumber pembelajaran yang kita gunakan adalah saya ambil teks dari bacaan yang ada di buku, kemudian juga alat-alat untuk percobaan dalam perubahan wujud suatu benda itu juga saya siapkan. Sedangkan sumber-sumber pembelajaran yang saya ambil yang pertama adalah dari buku tema 7, yaitu di percobaannya Budika. Terus kemudian untuk itu juga saya menyiapkan LKPD atau semacam lembar kerja untuk anak-anak pada saat penugasan nanti. Lengkap sekali Bu Sulis yang sudah disiapkan, mulai alat dan bahan berupa teks bacaan, ada alat percobaan, juga buku-buku untuk menunjang pembelajaran pada pagi hari ini. Lalu yang ingin saya tanyakan kembali, persiapan tertulis apa saja yang sudah dibuat Bu Sulis untuk melaksanakan pembelajaran kali ini? Tentunya supaya pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik dan tujuan kita tercapai, persiapan secara tertulis yang utama adalah buat RPP Budika, ya. Kemudian juga menyiapkan beberapa instrumen untuk penilaian supaya apa yang disampaikan melalui strategi pembelajarannya di RPP tadi bisa nyambung dan bisa mendapatkan
hasil melalui instrumen penilaian tersebut. Berarti persiapan tertulisnya yaitu berupa desain pembelajaran, RPP, dan juga untuk instrumen penilaian bagi siswa untuk penilaian pengetahuan, juga pengetahuan sikap mungkin Bu Sulis ya. Lalu yang kedua selanjutnya Bu Sulis, materi apa kira-kira yang dianggap sulit oleh siswa kalau dari perencanaan yang sudah Bu Sulis buat yang sulit? Ini dari dulu ya, materi yang paling sulit itu justru di bahasa Indonesia. Kebetulan di sini kompetensi yang kita ambil untuk indikator maksud saya yang kita ambil itu kan tadi menggali informasi penting ya dari sebuah teks. Nah, anak-anak ini merasa kesulitan karena ya kurangnya membaca seperti itu, sehingga pembelajaran bahasa Indonesia untuk menggali informasi itu anak-anak serasa kurang begitu ya, sulit lah katakan seperti itu. Jadi yang paling sulit dari muatan bahasa Indonesia dan IPA yang akan diajarkan anak-anak ini menurut Bu Sulis bahasa Indonesia yang paling dianggap kurang ya. Anak-anak. Jadi anak-anak harus melalui proses menggali informasi berupa membaca gitu ya. Betul. Lalu untuk selanjutnya Bu Sulis, kompetensi apa yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Bu Sulis setelah mengikuti pembelajaran ini? Setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak tentunya kompetensi yang dimiliki yaitu dapat ya memberikan informasi penting setelah mereka membaca dari teks yang diberikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk yang materi IPA itu anak-anak akan mendapatkan sesuatu terkait dengan perubahan suhu atau perubahan serta pengaruh kalor atau suhu terhadap benda yang lakukan untuk percobaan. Seperti itu. Kompetensi yang diharapkan sangat banyak bagi anak-anak ini ya, Bu Sulis ya, mulai dari bisa mendapatkan informasi penting, lalu mendapatkan informasi dari percobaan yang telah dilakukan. Pertanyaan selanjutnya Bu Sulis, apa yang perlu mendapat perhatian khusus kira-kira untuk pembelajaran ini? Yang paling khusus kira-kira apa? Untuk anak ya, Bu. Ini loh, anak-anak kelas 5 itu kan anak-anak yang luar biasa ya, dan kita tahu bahwa anak-anak seusia itu adalah memiliki perbedaan karakteristik yang berbeda. Oleh sebab itu yang perlu disiapkan yaitu hal-hal yang hal-hal yang terkait dengan kita menyiapkan sesuatunya atau membelajarkan sesuatunya itu harus sesuai dengan karakteristik anak tersebut sehingga kebutuhan itu bisa terpenuhi seperti itu. Berarti harus menyiapkan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan siswa gitu Bu Sulis ya. Sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang akan kita laksanakan pada hari ini. Iya, Bu Sulis. Dan setelah ini saya ingin mengetahui ataupun intinya ya, ingin mendampingi ataupun ingin tahu bagaimana pembelajaran diferensiasi ini Bu Sulis lakukan di kelas. Maka dari itu saat saya nanti ada di kelas, anggap saja nanti saya tidak ada. Jadi saya hanya ingin mengetahui bagaimana pembelajaran diferensiasi ini ada di kelas primernya Bu Sulis. Terima kasih Bu Sulis.
pembelajaran dilanjutkan, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk semuanya disiapkan untuk berdiri. Perubahan wujud benda. Silakan. Perubahan wujud benda. Bagaimana perubahan wujud benda? Kamu lihat? Ya, berarti kan? Bukan? Teman-teman kalian yang sudah membuat poster ya, di dalam pembelajaran tadi. Berikutnya, salah satu teman kalian juga membuat laporan dari siapa yang sudah paham atau siapa yang bisa menjawab